Pemirsa Intens Investigasi. Perseteruan Denny Sumargo dan Farhad Abbas semakin memanas. Buntut kisru dana donasi 1,5 miliar rupiah antara Agus Salim dengan Pratiwi Novianti. Bukan hanya saling sindir, pengacara Agus Salim itu pun mengancam akan secara fisik menyerang Denny Sumargo apabila kembali melontarkan kata kasar kepadanya. Melihat dirinya mendapat ancaman dari Farhad, seperti apakah Denny Sumargo yang justru memperlihatkan nyalinya, di mana balik menantang dengan mendatangi rumah Farhad untuk menyelesaikan masalah secara langsung. Lalu, bagaimanakah respon Farhad saat melihat kedatangan Denny Sumargo di rumahnya dan mengungkapkan ujung dari pertemuan mereka itu? Benarkah berakhir damai meski tidak ada kata maaf dari keduanya? Di sisi lain, seperti apakah tanggapan RD Lau, partner Farhad Abbas, ketika melihat kedatangan Denny Sumargo ke kediaman Farhad untuk menyelesaikan kesalahpahaman mereka yang akhirnya berujung baik? Beberapa waktu lalu, Agus pun sempat menunjukkan respon matanya terhadap cahaya dan juga beberapa warna. Lalu, seperti apakah tanggapan dan keterangan Krishna Murthy yang membenarkan hal tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baru-baru ini, Farhad Abbas pun kembali menuai kontroversi setelah ucapannya hendak menghajar Denny Sumargo beberapa hari lalu viral di media sosial di tengah memanasnya kasus donasi Agus Salim. Dan rupanya niat ingin menghajar Denny Sumargo pun nampaknya disambut balik oleh suami Olivia tersebut. Hingga dengan nada geram, Densu pun menanggapi balik dan meminta langsung pada Farhad untuk silakan menghajar dirinya. Mengaku bukanlah sosok yang ciut nyalinya, Densu pun menyambangi rumah Farhad dan Farhad Abbas pun menerima kedatangan Densu. Meski awalnya Densu pun sempat dihadang oleh sahabat Farhad yang tidak memperbolehkan Densu untuk masuk. Namun setelah negosiasi dan Farhad pun melihat Densu dari CCTV rumahnya, Farhad pun memperbolehkan Densu untuk masuk dan menyelesaikan masalah itu secara baik-baik. Farhad Abbas pun mengungkapkan kedatangan Denny Sumargo, di mana ia menganggap jika hal tersebut adalah hal positif yang pada akhirnya menjadi pembelajaran bagi Farhad, mengingat masalah yang terjadi adalah masalah kesalahpahaman sehingga harus diluruskan. Halo, saya mau ketemu Bang Farhad. Tadi udah janjian, Bang Farhadnya udah share log. Tadi katanya Bang Farhad kan mau hajar saya, jadi saya datang, saya pengen tahu saya mau dihajar gimana. Panggil. Nggak mungkin dia bilang mau hajar orang. Ada di bicara. Mana ada buktinya? Ada di video. Mana coba lihat. Wartawan ada ya? Iya. Kasih lihat. Berani dia menghina saya, ya. Denny, lu ngomong kasar, lu hajar lu kalau berani ngomong saya, ya. Bapak dengar ibu gimana? Iya. Kalau kamu ngomong kasar. Iya ini makanya saya datang. Iya, kalau kamu ngomong kasar sama dia hajar katanya. Iya saya datang. Kamu kasar nggak? Saya santai aja. Oh kan? iya, kalau kamu nggak kasar nggak ya udah bos. Panggil aja Bang Farhad. Iya Pak. Iya. Iya Pak, silakan. Maaf ya. Nah, buat aku saya. Makasih banyak Pak Faiz ya. Katanya wartawan nih. Iya biasa dipunam sama toko apa segala begitu sama. Ada yang lihat apa kayak Lukas.
Gimana tukar uang dulu? Udah clear ya? Oke. Koder gimana Bang Farhat berdua dong? Udah selesai. Udah nggak ada kelanjutan, nggak jadi dihajar, udah segala macam. Ya udah saya pulang. Damai Bang. Apa? Damai. Ya udah damai. Ya. Saya kan datang di sini katanya mau dihajar. Jadi setelah tadi udah ngobrol sama Pak Farhat tidak jadi ya udah selesai. Saya anggap selesai. Ya cukup. Pokoknya saya ngomong saya lakukan. Pertemuan saya dengan Densu itu adalah beberapa waktu lalu, tapi batal perdamaian. Nah kemudian dia minta saya hari Selasa, tapi karena saya masih keras hati, saya nggak mau gitu. Kenapa? Karena belum ada klarifikasi dari Densu, ya kan? Nah tapi pertemuan hari ini saya rasa ada hikmahnya juga ya. Pertama, kita tidak ada salah paham gitu. Nah, terus saya ketemu teman-teman wartawan, wah Densu gini nantang berantem, pusing dengarnya kan. Emang hari gini mau nantang berantem gitu, emang zaman purbakala. Nah, kemudian kami jelaskan gitu bahwa ada kalimat 2 PKL pukul dan hajar itu gitu. Nah, kemudian dia mengatakan akan menyerahkan dirinya untuk dipukul dan dihajar, dan dia tidak akan melawan dan tidak akan pasrah saja gitu. Nah kemudian dia WA, saya akan ke rumah Anda minta alamat Sherlock gitu. Ya karena saya diminta, saya nggak nanya mau ngapain lo kan, saya kasih alamat gitu. Terus jam berapa mau datang, dia bilang on the way. Ya saya juga on the way, saya duluan sampai rumah saya sholat. Kemudian dia WA sebelum sholat gitu, habis wudhu saya lihat saya udah di depan, oh silakan masuk mas gitu. Terus setelah saya sholat, saya amati dari CCTV saya, ternyata ada Densu. Dalam kesempatan tersebut, Farhat Abbas pun juga menceritakan awal mula dari kedatangan Denny Sumargo memang untuk meluruskan masalah yang ramai di antara mereka berdua belakangan ini. Farhat Abbas pun juga menceritakan kronologi Denny Sumargo bisa sampai hadir di rumahnya yang berakhir dengan damai. Diawali ya pertanyaan lah gitu. Ketika dia tanya apakah benar Farhat akan menghajar saya, ya saya bilang, saya tanya dulu itu lu ngomong itu apa gitu, mengartikan apa gitu. Jadi dia nggak tegas juga gitu. Cuma saya pikir namanya tamu ya saya memuliakan gitu. Tahu nggak dampaknya? Dengan lu ngomong gitu, aku diajak orang digiring, lu terlalu berani bilang gua ini gitu. Ya tapi lu juga bilang gua nama dia. Saya nggak pernah bilang namamu. Saya hanya bilang gua panggil aja, yang bilang suka bilang gitu kan, berarti nggak ada marah dong gitu. Jadi saya tidak pernah secara terang-terangan menyebutkan atau menghina dia gitu. Tapi kalau dia terang-terangan menghina saya. Diakui oleh Farhat Abbas bahwa tidak pernah sekalipun ia bermaksud untuk menyinggung Denny Sumargo di saat kedatangannya. Hingga diam pun menjadi pilihan Farhat Abbas, meski sikap diamnya bukan karena ia takut kepada Densu, namun karena memang pembawaan karakternya yang selalu menghormati siapapun orang yang datang ke rumahnya untuk bertamu. Ya kalaupun saya diam bukan saya takut atau bukan saya merasa, ya memang itu memang pembawaan karakter saya, apalagi saya menghormati orang yang datang ya bertamu, dan saya anggap ini adalah rezeki dan rezeki pertemuan silaturahmi malam ini gitu. Selain itu, Farhat Abbas pun kembali menegaskan bahwa di satu sisi, walaupun masalah ini sudah selesai, namun ia pun tetap memperingatkan bagi siapapun untuk jangan asal berbicara. Karena jika seseorang tidak terima, hal tersebut bisa masuk ke ranah hukum. Karena Farhat sendiri mengaku punya pengalaman seperti itu. Melihat adanya pertemuan kemarin dengan Denny Sumargo, bagi Farhat, sosok Denny Sumargo dinilainya adalah sosok yang pemberani dan juga baik, karena langsung ingin menyelesaikan masalah dengan orang yang bersangkutan. Saya bilang hajar,
Kalimat hajar yang saya katakan itu kan jelas-jelas saya bilang, kami punya LSM hajar kan. Hajar itu artinya apa? Hukum jamin rakyat. Kemudian pukul itu dari kalimat PKL. PKL itu artinya pembela kaum lemah. Pukul gitu. Makanya Agus kalau teriak sekarang selalu teriaknya hajar, pukul gitu. Begitu dia mengerti, oh itu berarti Farhat tidak jadi menghajar saya. Memang nggak mungkin lah, saya kan orang hukum. Kenapa saya harus hajar mukul orang? Ini kan bukan zaman purbakala gitu. Minta maaf, saya jangan minta maaf. Cuman Denny kelar gitu. Kalau begitu kan tidak ada. Saya permisi pulang, ya sempat dia nggak usah salaman. Tapi ketika saya jelaskan, lu ngomong ini, akhirnya lama-lama jalan sampai di sini clear sama sahabat saya ini Ais, kemudian Denny juga ya. Kita clearnya nggak ada masalah, udah sampai di situ. Menurut saya, ya saya mengartikan dia termasuk orang yang berani lah gitu. Sudah bilangin ngejek kalimat yang multitafsir, tapi dia mengatakan, lu harusnya kan dia minta maaf nih. Terbalik nih, jadi kesannya kita yang salah. Udah kita dikatain, terus kita disuruh menghajar dia, kan nggak mungkin, betul nggak? Yang ada, lu bilang gua aja itu sudah satu kesalahan. Terus mau dibalas dengan ancaman hukuman 1 tahun, ya, dibalas dengan 351 penganiayaan, atau kalau saya 2 pukul dia jadi kena 170 pengeroyokan, rugi banget gitu, nggak mungkin gitu. Lalu seperti apa pula sebagai tim kuasa hukum Agus, RD Lau yang merasa bersyukur sebagai partner Farhat Abbas ketika melihat kedatangan Denny Sumargo ke kediaman Farhat untuk menyelesaikan kesalahpahaman mereka yang berujung dengan baik. Namun, ia juga menyayangkan lantaran ajakan silaturahmi itu pun dinilainya bukanlah ajakan silaturahmi yang benar-benar baik. Mengingat apa yang dipertontonkan Densu tidak mencerminkan sosok Denny Sumargo yang begitu bijaksana. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ditemui di tempat berbeda, sebagai tim kuasa hukum Agus, RD Lau mengaku bahwa ia merasa bersyukur sebagai partner Farhat Abbas ketika melihat kedatangan Denny Sumargo ke kediaman Farhat untuk menyelesaikan kesalahpahaman mereka yang berujung dengan baik. Ia pun juga mengaku sangat menyayangkan atas silaturahmi yang berawal dari kesalahpahaman tersebut. Lantaran ajakan silaturahmi itu dinilai oleh RD Lau bukanlah ajakan silaturahmi yang benar-benar baik. Mengingat apa yang dipertontonkan Denny Sumargo tidak mencerminkan sosok Denny Sumargo yang bijaksana. Bahwa beliau datang ke rumahnya Bang Farhat dengan tujuan, ya kebetulan ini keluarganya ada yang mau bukakan pintu, ya tujuannya adalah mempertanyakan saya mau dihajar katanya gitu kan. Dan memang ketika berbicaranya tidak di depan media, ya sah-sah saja kalau mau mempertanyakan atau silaturahim. Tapi kan diliput media sehingga saya lihat di sini ada suatu hal yang memang tidak pantas untuk disampaikan ke publik, hal seperti kayak begini. Paham nggak kalian? Dengan bahasa itu 100 audien yang menilai itu konotasinya negatif. Meskipun bisa berkelit bahwa dia adalah menyampaikan sesuatu hal substansi dengan perkataan dia yang tidak menghina kan begitu. Tapi kan beliau seperti yang saya katakan adalah public figure. Beliau adalah orang yang memang dikenal masyarakat, ya tentunya akan menjadi dampak kurang baik buat Bang Farhat. Kan yang jelas apapun alasannya, hari ini kita dipertontonkan dengan sesuatu hal yang tidak mencerminkan Bang Denny Sumargo ini, ya kan nggak mau cari damai, minta dihajar. Pahami dulu perasaannya, saya minta dihajar kan begitu. Hajar itu dalam bahasa Bang Farhat itu kan hak jaminan rakyat, pukul, pembela kaum lemah kan. Oh saya hajar kan begitu. Nah sekarang kan dua different stand ini, dua kalimat yang berbeda ini yang menyampaikan dengan bahasa
dengan hajar gitu kan. Dihajar itu bukan berarti dipukulin, mungkin kan punya perspektif lain ya. Jadi miskomunikasi ini ya kalau menurut saya dengan kedatangan Bang Denny Sumargo ini ya tidak bermanfaat, tidak berfaedah, dan tidak berkualitas. Ya, menurut RD Law, kata dihajar yang diucapkan oleh Farhad Abbas bukanlah berarti dipukuli. Namun, mempunyai perspektif lain yang akhirnya membuat miskomunikasi antara Farhad dan Denny Sumargo. Bahkan ketika melihat dalam silaturahmi itu tidak ditemukannya kata permintaan maaf dari Denny Sumargo kepada Farhad. RD Law pun kembali menyayangkan sikap Denny Sumargo sebagai public figure yang seharusnya meminta maaf sebagai bentuk dari kebijaksanaan dirinya. Kalau abang merasa tersinggung dengan pernyataan kami kemarin, saya minta maaf. Itu bijaksana, luar biasa. Mungkin Denny Sumargo adalah orang yang memang akan makin disanjung, dianggap baik oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau misalkan dia datang ke sini minta dihajar dan tidak ada keluar seperti itu hak dia. Kita tidak juga bisa membatasi hal tersebut. Yang jelas ketika ada statement hal yang disampaikan kepada publik bahwa saya nggak minta maaf segala macam, ya mungkin publik bisa menilai. Ya mungkin manusia itu tidak selamanya salah, tidak selamanya benar. Saya mendesak untuk Bang Denny Sumargo meminta maaf karena sudah ada ketersinggungan di antara kami yang memang bahasa itu tidak pantas untuk diucapkan di publik, kira-kira begitu. Beberapa waktu lalu sempat menunjukkan respon matanya terhadap cahaya dan juga beberapa warna. Lalu, seperti apakah tanggapan Krisnamurti yang membenarkan bahwa mata Agus sudah ada respon terhadap cahaya dan juga warna-warna terang dan bukan warna gelap, meski tetap dibutuhkan upaya yang begitu besar dari Agus. Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Kasus Agus yang menjadi buta karena disiram air keras oleh rekan kerjanya memang begitu mendulang sorotan tajam. Tak hanya kisruhnya dengan Pratiwi Novianti terkait uang donasi, namun baru-baru ini warganet pun ramai membicarakan Agus yang kabarnya bisa melihat lagi usai divonis buta permanen oleh dokter. Di mana hal itu pun terlihat dalam video yang kini viral di media sosial. Agus pun terlihat bisa membedakan uang dengan meraba dan juga menciumnya. Sontak, hal itu pun membuat netizen heboh, apalagi ditambah mantan kuasa hukum Agus yaitu Jainuddin yang secara mengejutkan mengaku bahwa mantan kliennya itu masih bisa melihat dari sejak awal. Melihat ramainya netizen yang berkomentar kepada Agus, Krisnamurti sebagai tim pembela Agus pun turut mengungkapkan bahwa memang mata Agus sudah bisa merespon terhadap cahaya dan juga warna-warna terang dan bukan warna gelap. Walaupun dibutuhkan upaya yang begitu besar dari Agus sendiri. Agus bukannya sudah bisa lihat. Jadi kan dari rekam medisnya dokter, sebelah mata kirinya Agus itu ada sekitar kemungkinan 2%. Lalu sebelah kanannya ada kemungkinan 10%. Nah, di dalam 10% ini kan bicara pengobatan, percepatan dengan waktu, kecepatan dalam kecepatan waktu. Maka kan saya bilang dari niatnya Senopi baik, Densu juga baik, donasi juga baik, Agus juga membutuhkan. Dari niatnya baik ini segera kejar percepatan 10%. Wah, ketika kemarin ketemu dari tadinya gelap ada sinar-sinar bayangan, bukannya melihat loh, ya kan, bahwa ada sinar bayangan sebelah kanan. Dia bisa melihat di warna-warna yang terang gitu loh, gambarannya gitu. Kalau bajunya masih warna hitam, biru, dia masih belum bisa lihat. Tapi kalau misalkan ini warna apa, dia lihat lama banget, dia deketin gitu loh, sekitar 1 menitan baru bisa dia lihat. Oh ini ini warnanya pink gitu loh. Jadi ada cahaya aja, ada gambaran cahaya, bukan yang disebut melihat. Karena masa kita mendahului daripada rekam medis. Kan rekam medisnya jelas mengatakan gitu.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.